tugas saya membuat desain pada kedua tempat ini. Desain ini meliputi menu atau promo makanan dan minuman, namun selain itu ada juga bentuk promo minuman beralkohol, wine, serta acara live band atau live music, DJ. Pekerjaan saya hanya sampai mengirim lewat email. Saya tidak pernah datang atau mengikuti acara tersebut. Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, mohon maaf, segala perangkat-perangkat yang menghantarkan pada yang haram juga. Ya, mereka datang itu kan karena info dari antum. Desainnya bagus lagi, promosinya hebat. Yang bikin siapa? Antum. Kalau antum nggak bikinin, nggak akan datang mereka. Ya, maka wasilah-wasilah pada yang haram jauhi. Kalau ada pekerjaan baik, kenapa pilih yang tidak baik? Ya, kalau menawarkan pada yang baik-baik saja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kalau menawarkan pada yang tidak baik, ya nggak usah diambil. Antum kan punya pilihan. Yang punya rezeki itu bukan manusia, Allah. Jangan berharap pada manusia. Allah tawarkan rezeki yang baik, kenapa pilih yang buruk? Sejak kita diciptakan, ingat ini betul ya. Ingat ini betul. Sejak kita diciptakan, Allah sudah khususkan rezeki kita yang baik. Quran surah 17 ayat 70, posisi paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Hati-hati. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami jadikan mereka banyak beraktivitas, baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami sudah sediakan rezeki yang baik-baik buat mereka. Yang baik-baik. Jadi kalau ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Cari yang baik. Ya, bahkan orang beriman itu nggak akan berpikir yang buruk. Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri, di pertengahan sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, silakan makan, kerja, silakan dapatkan dari yang baik-baik saja. Ya. Jadi kalau ada yang baik itu yang mulia. Jangan takut kehilangan pekerjaan, karena wasilah untuk mendapatkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Antum dengan maksiat, cari rezeki dengan maksiat, dapatnya segitu juga. Tapi ketika mendapat yang halal, keberkahan diberikan, berkahnya banyak. Ketika berkah, manfaatnya lebih. Ya. Hadis khususnya ada kok. Ibadi, hambaku, kata Allah. Khalaqtuka lil ibadah, fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk banyak beribadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Dan saya sudah bagi rezeki kalian, jangan terlalu lelah. Itu kejar-kejar sampai lupa ibadah. Bahkan kan banyak ketentuan, siang cari rezeki, malam untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Gampang kok. Ya, Masya Allah. Kalau kamu ikuti ketentuanku, maka aku akan mudahkan rezekimu untuk aku dapatkan. Untuk engkau dapatkan, mudah rezekinya. Ikuti ketentuan Allah, mudah. Tapi kalau engkau, Masya Allah, jauhi ketentuanku, maka aku akan buat engkau lelah untuk mendapatkannya. Berangkat gelap, pulang gelap, kejar ini, kejar itu. Dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang telah engkau dapatkan, kecuali yang telah aku tetapkan. Dapatnya segitu juga. Anda kencang-kencang, kerja keluar gelap, berangkat gelap, pulang gelap, capek, lelah. Dapatnya memang segitu. Allah ngasih segitu, ya segitu dapatnya. Jangan bangga kalau dapat 100 miliar, memang dapatnya memang harus segitu. Rizki Anda segitu. Kalau bisa dapat dengan cara yang halal, ngapain mengejar dengan cara yang haram? Ustaz, saya mau bertanya tentang bolehkah orang kafir masuk masjid? Dalam Quran surah Taubah 28 jelaskan Masjidil Haram saja, bagaimana dengan masjid-masjid yang lainnya? Teman-teman sekalian, kalau sudah disebutkan Masjidil Haram, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza. Jangan dekat-dekat ke area Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Sebutkan masjid, kalau masjid berarti berlaku umum. Jelas ya? Yang dimaksud area haram itu, area Masjidil Haram itu area Al-Haram. Di yang kafir itu, yang tidak beriman, jangankan Masjidil Haram, ke area haram nggak boleh masuk. Ke area haram. Ke area haram. Tapi kenapa diungkapkan dengan masjidnya di situ untuk menunjukkan keumuman makna masjidnya? Ini di masjid manapun sepanjang bernama masjid, berbentuk masjid, tidak dibenarkan non-muslim masuk ke dalam masjidnya, karena itu area yang suci. Area ibadah, area suci. Jelas ya? Tapi kekhususan kota Mekah punya area khusus. Area sucinya tidak hanya Masjidil Haram, tapi ke area Al-Haramnya yang dibatasi dengan hudud, disebut dengan hududul haram, batas-batas Al-Haram. Jadi kalau sudah masuk batas itu sama dengan area masjidnya, batas sucinya. Makanya para ulama mengatakan kiblat kita dalam sholat itu bisa ada arah utamanya Ka'bah bagi yang di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau dia kemudian lewat dari situ, diprediksi ukurannya tidak bisa pas langsung ke arah Ka'bah, maka area masjidnya. Tapi semakin jauh lagi ke area masjid kan semakin mengecil tuh, belum tentu ke sana. Maka area Al-Haramnya jadi daerah kiblat. Nah, di luar kota itu, maka terbatas pada fungsi masjidnya. Jadi kalau di luar masjid silahkan, bisa non muslim pengen lihat-lihat, ya kan? Ada yang pengen juga lihat, ada yang pengen foto, ada yang macam-macam, gak ada masalah di luar. Tapi kalau ke dalam tidak. Jelas ya?
kecuali dalam kondisi-kondisi dia misalnya ingin bersyahadat, ya, dia ingin bersyahadat, dia ingin berubah jadi muslim dan sebagainya, maka itu diperkenankan karena dia ingin menjemput hidayah untuk kembali kepada nilai kebaikan-kebaikan. Paham sampai sini?